Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu. Ini Pak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan Bapak sebagai seorang kepala sekolah itu dalam hal memutuskan atau mengambil keputusan yang selama ini sudah Bapak lakukan. Bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini berada di sekolah ini, khususnya di SD Galuh Timur 1 ini, yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, terkait dengan masalah di sekolah sudah pasti ada, Bu. Artinya sebagai seorang pemimpin sudah pasti nantinya ketika di dalam perjalanannya jelas akan akan berhadapan dengan banyak hal, diantaranya ya terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Oleh karena itu ya, terkait dengan masalah yang Ibu tanyakan ini otomatis kami sendiri sebagai kepala sekolah tentunya tidak mungkin akan memutuskan sendiri. Oleh karena itu kami juga termasuk dengan guru senior, termasuk dengan teman-teman juga, kami harus agar masalah ini akan bisa selesai tanpa ada masalah ya, maka kami juga harus berkomunikasi dengan teman-teman. Minimal kami juga nanti ketika memutuskan nantinya tidak ada masalah. Karena itu ya, tentu untuk hal-hal yang terkait dengan masalah ini maka ya, kami juga harus memutuskan dengan cara yang adil. Itu, Bu. Misalnya begini Pak, ada sebuah permasalahan ini yang berkaitan dengan dilema etika. Dalam hal ini Bapak sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan di sekolah ini unsur-unsur yang mengandung nilai-nilai kebajikan, misalnya nilai-nilai kebajikan itu terkait dengan saling menghargai. Nah itu seperti itu, Be. Nah itu seperti apa nih Pak dalam pengambilan keputusannya itu? Ini terkait dengan pengambilan keputusan ini kan kita juga menggunakan nurani ya, Bu ya. Artinya agar nanti dalam keputusan itu betul-betul keputusan yang tidak memihak, maka ya kita harus menggunakan cara-cara yang benar-benar menggunakan etika yang tepat. Berarti memperhatikan kedua belah pihak. Iya, dua-duanya itu harus kita perhatikan. Terus langkah-langkah atau prosedur yang sudah pernah Bapak lakukan dalam mengambil keputusan kalau ada permasalahan seperti itu apa Pak? Ya, antara hati ya dan masalah ini ya, hati seorang pemimpin itu kan juga memiliki nurani yang dalam ya, Bu ya. Artinya untuk memutuskan itu berarti kita harus mempertimbangkan dengan beberapa hal agar keputusan itu juga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Gitu. Yang sudah pernah Bapak lakukan itu seperti itu nih, dengan berarti intinya bermusyawarah dengan kedua belah pihak, kemudian dengan hati nurani juga gitu nih. Nah kira-kira misalnya yang sudah dilakukan Bapak itu untuk pengambilan keputusan nih, misalnya ada kasus yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral seperti itu, apakah Bapak itu sudah menganggap bahwa hal yang Bapak lakukan itu sudah efektif atau belum? Insya Allah dengan menggunakan cara seperti itu, keputusan yang nantinya diambil insya Allah ya sesuatu yang terbaik sehingga akan efektif. Misalnya begini Pak, kalau misalnya ada kasus yang seperti itu, kan mau tidak mau nih seorang pemimpin itu harus mencari jalan tengah supaya kedua belah pihak itu tidak memiliki rasa intinya merasa kecemburuan mungkin atau merasa di sebelah pihak seperti itu.
artinya Bapak itu memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam kedua belah pihak itu. Iya. Nah, yang merupakan tantangan bagi Bapak itu sendiri apa Pak? Kalau misalnya ini kan sulit nih untuk Iya. menemukan dua permasalahan Iya. seperti itu kan sulit nggih. Kadang kalau misalnya benar melawan benar, kalau mau maju Iya. benar, mundur Iya. juga benar Iya. kan gitu. Paling tidak kita sebagai seorang pemimpin itu harus bisa mengambil jalan tengah. Nah, tantangannya apa Pak itu bisa? Tantangan yang dihadapi oleh kami selaku kepala sekolah ya jelas ya, dua-duanya memang harus saling menyadari sehingga nantinya masalah yang ada itu tidak akan terulang kembali, tidak akan timbul masalah di belakang. Paling tidak ada hal pihak yang kecewa Iya, gitu ya Pak. semuanya saling menyadari gitu. Dalam hal ini kan di sekolah ini banyak kasus yang seperti ini. Dalam pengambilan keputusan ini Bapak sering ini enggak sering apa namanya misalnya ada rencana atau jadwal untuk kedepannya nih saya akan melakukan seperti ini, nanti terjadwal atau tersusun selama sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau bahkan tidak ada jadwal sama sekali, ketika ada permasalahan saja itu pasti selalu mengambil keputusan gitu. Terkait dengan kaitan dengan masalah ini tidak mungkin akan bisa diselesaikan dengan secara singkat ya. Karena mungkin masalah ini kan menyangkut masalah mungkin pada diri seorang pribadi, maka kami dalam penyelesaiannya itu butuh waktu nanti di lain hari sehingga tidak otomatis langsung kita selesaikan karena mungkin ada beberapa faktor yang harus kami pikirkan itu. Jadi tidak terjadwal nih? Tidak. Berarti ada misalnya setiap ada masalah berarti jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan. Iya betul itu. Terus ini Pak, apa misalnya Bapak itu menemukan permasalahan yang seperti itu, kira-kira yang kalau tadi tantangan nih, Iya. kalau sekarang untuk mempermudah itu faktor apa sih yang mempermudah dan membantu Bapak itu dalam mengambil keputusan ketika ada permasalahan yang muncul? Yang jelas terkait dengan masalah ini untuk mempermudah penyelesaian ini kedua-duanya itu harus tahu sehingga nantinya ketika keputusan itu kita ambil maka berarti tidak akan lebih cepat diselesaikan. Seperti itu. Nggih, Pak. Nggih, nah tadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan seperti itu nggih Pak. Dari perbicaraan kita di sini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, ini tadi kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi di sekolah ini, khususnya di SD Negeri Galuh Timur 1 ini. Nah, pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan dari kasus-kasus yang sudah pernah Bapak alami dan Bapak sudah mengambil jalan tengah atau mengambil keputusan? Terkait dengan masalah ini, ya ini sebagai berarti memang kita hidup itu tidak akan lepas dari masalah itu. Maka suatu saat kita pun akan menghadapi beberapa masalah. Maka sebagai seorang pemimpin berarti ketika menjadi pemimpin berarti harus sudah siap menghadapi masalah yang akan timbul. Karena kita ya ketika jadi pemimpin, oleh karena itu sudah menjadi resiko seorang pemimpin, maka ya masalah apapun harus bisa diselesaikan. Ya, terima kasih Bapak tadi sudah meluangkan waktunya untuk saya bertanya-tanya ini tentang bagaimana proses pengambilan keputusan, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah kita, yaitu tentang dilema etika, yaitu yang benar melawan benar dan atau bujukan moral yang benar melawan salah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Oke. Saya mau mengajar dulu. Ya, Terima semoga kasih. bermanfaat Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mohon maaf nih Pak, mengganggu waktunya sebentar. Oke. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Saya dari SD Negeri Galuh Timur 1.
tugas kita untuk memahami tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebijakan. Nah, Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kalisura 4 ini, saya ingin tahu nih Pak, seperti apa sih pengambilan keputusan yang ada di sekolah yang Bapak pimpin ini. Ini kan Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kalisura 4 ini banyak hal nih tentunya sudah dalam memimpin itu ada beberapa kasus mungkin untuk penyelesaiannya. Kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah yang kita itu sulit untuk menentukan antara dua pilihan karena dua-duanya benar. Kadang juga ada yang memang harus kita putuskan tetapi ternyata itu salah, seperti itu Pak. Jadi saya pengen tahu ini di Kalisura 4 itu seperti apa. Kira-kira selama ini Bapak sebagai kepala sekolah itu apa yang yang bisa dilakukan oleh Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini ada di sekolah yang Bapak pimpin. Mengidentifikasi kasus. Jadi setiap ada permasalahan, ada kasus, maka saya pribadi itu mengidentifikasi dulu, istilahnya kita kenal dengan kasus tersebut, kita kenali kasus tersebut sejauh mana kasusnya. Terus di dalam perkenalan kasus tersebut saya juga mengenali siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Siapa yang terlibat, setelah terlibat nanti baru kita mulai berpikir akan memutuskan. Tapi sebelum memutuskan tentunya saya mencari informasi kasus yang hampir sama dengan tersebut. Jadi sebagai referensi saja sebenarnya kasus yang sama yang terjadi itu kepada lingkungan sekitar, mungkin guru atau masyarakat dan sebagainya. Itu sebagai referensi saya nanti akan mengambil kebijakan. Setelah ada referensi, saya juga mencari bukti-bukti yang kuat. Kira-kira kasus tersebut apakah istilahnya dapat sejauh mana dapat berimbas lebih besar atau harus perlu penanganan yang cepat. Seperti itu. Dan baru kita mulai memutuskan sebuah kasus tersebut. Jadi dilihat dulu gitu ya Pak, ya. Kasusnya itu sejauh mana dan berhubungan dengan siapa saja, kemudian sebesar apa sih kasus yang sedang dihadapi itu, baru nanti kita. Nah, langkah yang dilakukan Bapak itu misalnya dalam pengambilan keputusan itu itu kan biasanya berhadapan dengan orang-orang yang memiliki sama-sama memiliki kepentingan gitu ya Pak. Kadang-kadang punya kepentingan yang sama-sama. Nah, ini bagaimana Bapak itu menganalisis kasus tersebut supaya dua-duanya itu menurut saya tidak merasa salah satu kecewa atau bagaimana, karena sebagai seorang pemimpinan setidaknya harus bisa mengambil jalan tengah gitu ya Pak. Nah, itu seperti apa yang Bapak lakukan di sini? Kasus yang kalau ada selalu melihat nanti kasus keputusan atau kasus tertentu akan diambil oleh keputusan itu selalu menganalisa nanti setelah keputusannya dibuat nanti yang berdampak siapa? Adakah di situ yang merasa dirugikan atau ada yang diuntungkan? Maka mestinya kalau ada kalau merasa benar semuanya, mestinya kan pengen benar semuanya misalnya sebuah kasus. Dan itu saya menganalog kira-kira seberapa, misalnya ada yang dikecewakan, seberapa kecewanya dia, apakah dia terlalu dalam atau tidak. Kalau misalnya untuk juga jadi antara misalnya sebuah kasus itu antara yang harapan saya itu begitu kasus diselesaikan atau keputusan disampaikan semuanya merasa senang. Jadi tetap menganalisis risiko kontra dengan keputusan tersebut. Jadi melalui berbagai pertimbangan gitu ya Pak. Pertimbangannya kira-kira sejauh mana sih permasalahan itu dan sebesar apa. Nah, kemudian dari
Bapak pun memiliki indikator-indikator tertentu untuk menyelesaikan masalah itu Iya. dengan Timbangan pertimbangan-pertimbangan sehingga nanti mengurangi resiko bagi yang memiliki kasus tersebut. Oke. Selama ini yang sudah ditemukan di sekolah ini itu langkah-langkah yang Bapak lakukan itu apa? Misalnya untuk menyelesaikan itu kan ada langkah-langkah nih Pak. Saya harus begini. Nah itu langkah yang sudah Bapak lakukan itu apa Pak? Ya, seperti tadi yang disampaikan di awal. Saya selalu kalau ada kasus, kenali kasus dulu. Kenali kasus tersebut dengan jangan sepintas, kenali benar-benar kasus. Jangan kita hanya mendengar sepintas, tapi kenali benar-benar kasusnya apa sih. Kita pahami dulu kasusnya. Setelah kasusnya pahami, baru orangnya yang ada di dalam kasus itu siapa saja yang terlibat, siapa saja. Terus tadi disampaikan juga referensinya dari kasus tersebut. Terus setelah direferensikan kita cari dasar dari kita tarik benang merahnya. Kita akan menegakkan kasus tarik benang merahnya, tetapi kita harus sebelum memutuskan kita harus punya dasar atau peraturan yang menguatkan keyakinan saya untuk memutuskan ini dasarnya ini. Mungkin kalau di pemerintahan ada peraturan seperti itu, ini peraturannya ini, maka saya akan memutuskan seperti itu. Setelah ada keyakinan, maka saya juga mempertimbangkan seandainya putusan ini disampaikan, apakah orang-orang yang akan terlibat itu akan mengalami istilah kita analisis akan mengalami kekecewaan yang sangat mendalam atau kekecewaan sebentar, tetapi nanti suatu ketika akan merasakan, yaitu perlu dipertimbangkan. Kasus ini bukan hanya untuk jangka pendek saja, tetapi saya memikirkan kasus tersebut untuk jangka ke depan, sehingga begitu diundangkan atau disampaikan keputusan tersebut, maka sedikit sekali atau minimal syukur tidak ada yang kecewa dengan itu. Dan terakhir saya setelah putuskan kita belum puas begitu saja untuk peraturan keputusan tersebut, kita ikuti perkembangan setelah memutuskan. Jadi ada jangka waktu tertentu untuk memutuskan keputusan itu, ya keputusan atau kebijakan itu dalam waktu tertentu. Seandainya tidak relevan, maka review lah kasus itu, keputusannya direview lagi supaya relevan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan tadi, dari mengidentifikasi masalah tadi, sejauh mana, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian kita mencari faktanya, ya intinya kita kira-kira nanti pihak yang satu itu kecewanya seberapa, gitu ya. Nah, sampai ke mereview itu tadi yang sudah Bapak lakukan itu, kira-kira menurut Bapak nih, ini sudahkah yang dilakukan Bapak itu efektif atau belum dalam pengambilan keputusan, dan atau mungkin ada hal-hal yang lebih efektif lagi untuk pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di satuan pendidikan yang Bapak pimpin? Ya. Jadi saya merasa yakin dengan itu, ya, dengan yang saya lakukan, tetapi yang jelas bagaimana juga kita harus kenali, analisis, terus action, terus baru review. Nah, kita itu, kalau saya pribadi itu menerima review. Artinya semua kebijakan yang saya terapkan itu menerima review. Seandainya tidak pas, nanti ada perbaikan di situ. Jadi sementara ini saya merasa yakin itu tidak efektif karena kuncinya di review itu. Jadi kalau nggak pas, ada review seperti itu. Intinya menjalin kebersamaan, menjalin kebersamaan antara kedua belah pihak. Jadi komunikasi antara kedua belah pihak itu bisa terbuka sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan secara efektif gitu. Ada tantangan Pak kira-kira selama ini, tantangan yang menjadi tantangan bagi Bapak selaku seorang pimpinan di SD Negeri Kalisura 4 ini terhadap kasus-kasus yang terjadi di sini? Tantangan ada sih, mesti semua termasuk ada tantangan. Iya, betul. Tapi tantangan itu
sebagai bukan saya tambahkan sebagai motivasi untuk menyelesaikan. Tantangan yang paling sering muncul itu adalah tantangan budaya. Di sini itu budaya yang sudah karena kita akan merubah budaya. Padahal budaya tersebut menurut keyakinan saya bertentangan dengan peraturan itu yang agak susah itu. Jadi sehingga itu bagaimana trik-trik saya sebagai seorang pemimpin untuk istilahnya merubah budaya tersebut supaya orang yang melaksanakannya sudah terbiasa dengan budaya tersebut tidak tersinggung dan dia akan mendukung apa yang saya undang, apa saya peraturan, apa yang saya jadikan sebuah keputusan seperti itu. Intinya kita ada, tetapi yang jelas tentang budaya, merubah budaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini itu menjadi tantangan tersendiri Bapak untuk mengambil sebuah keputusan ya Pak, karena memang permasalahan itu tidak lepas dari setiap hari itu kita tidak lepas yang namanya masalah gitu ya. Masalah itu akan muncul baik besar maupun kecil, itu mau tidak mau memang harus kita hadapi gitu ya Pak. Walaupun ada tantangan sebesar apapun, kita memang harus menghadapi permasalahan itu. Nah, permasalahan itu kan muncul dari setiap hari itu kita tidak lepas dari tantangan gitu ya, dari masalah gitu ya Pak. Nah, akhirnya kan apakah Bapak itu memiliki jadwal khusus untuk kalau terjadi masalah nih, saya mau seperti apa, atau terjadwal 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan gitu apa tidak Pak? Tidak. Jadi tidak ada jadwal khusus. Jadi adanya kita lihat setiap permasalahan besar kecilnya permasalahan. Seandainya permasalahan itu dibutuhkan untuk secepatnya, maka kita akan melakukan keputusan secepatnya. Tapi permasalahan itu perlu pemikiran luas, perlu referensi yang banyak, maka saya tidak serta-merta langsung memutuskan, tapi perlu memikirkan keputusan dan efek-efek setelah nanti keputusan itu diambil seperti itu. Iya. Jadi tadi sudah ada tantangan ini Pak, tantangan langkah-langkah yang Bapak lakukan di sini itu seperti apa, tantangannya bagaimana, kemudian jadi tidak ada jadwal, jadi setiap masalah muncul tergantung permasalahan bisa diselesaikan lebih cepat, lebih baik, atau mungkin nanti dengan berbagai pertimbangan begitu ya Pak. Nah, kira-kira ada nggak faktor-faktor yang selama ini itu bisa membantu atau mempermudah Bapak itu dalam pengambilan keputusan pada masalah yang terjadi di sekolah? Tentunya ada ya. Kita nggak bisa berdiri sendiri ya, semua permasalahan itu tentunya ada. Dan saya sangat sangat yakin sekali itu teman-teman membantu. Jadi lingkungan yang membantu untuk memutuskan sebuah keputusan itu adalah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jadi di lingkungan, intinya lingkungan, kalau kita pas berada di sekolah berarti lingkungan sekitar, termasuk masyarakat kami dan sebagainya, termasuk guru, itu akan mewarnai, istilahnya memberi masukan-masukan tentang sesuatu hal yang akan diputuskan. Jadi saya merasa teman atau lingkungan sekitar dapat membantu segala keputusan saya. Untuk kolaborasi ya, antara guru, mungkin dengan lingkungan, dengan masyarakat itu ya Pak. Nah, ini tadi langkah-langkah yang Bapak lakukan itu kayaknya saya perlu banyak belajar nih dari Bapak sebagai seorang pemimpin dalam memutuskan, mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi masalah, apalagi masalah itu berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral, di mana ada yang memutuskan itu ada 2 masalah yang kita tuh sulit untuk mengambil jalan tengah dan mengambil keputusan. Langkah-langkah yang Bapak lakukan itu sudah luar biasa sekali. Jadi saya pengen tahu setelah pembicaraan kita dari awal sampai sini tuh hal apa sih yang bisa Bapak petik dari pembicaraan kita terkait dengan
pengambilan keputusan terhadap permasalahan khususnya yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Itu. Jadi yang perlu kita bareng-bareng ingat, yang pertama untuk mengambil keputusan itu yang pertama kenali. Kita jangan sembarangan untuk memutuskan. Kenali permasalahannya. Kenali permasalahan, di dalamnya itu ada apa saja, ada siapa saja. Analisis permasalahan, kita cari referensi dulu. Ya, kita lakukan referensi, kita perkuat keyakinan kita untuk memutuskan. Setelah putusan kita merasa yakin, kita baru bisa memutuskan. Dan yang terakhir, review. Jadi kita jangan bersungkan-sungkan, bermalas-malas untuk mereview semua hasil keputusan yang kita telah putuskan bersama. Nah, tujuannya untuk benar-benar keputusan itu bisa berjalan dengan baik. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi nanti saya bisa belajar banyak dari Bapak. Nah, ini kita sudah ngobrol panjang ini dari tadi. Terima kasih waktunya sudah mengganggu. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, amin. Ya, terima kasih. Ini saya mau melanjutkan dulu, mengajar dulu. Ya, Begitu Pak. ini. Terima kasih.